فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخذنا أمس لا المشبه بليس، وهي تعمل عمل ليس بشروط. وما هي شروطها عندك زبير؟ Nah, semua syarat-syarat pada ma hijaziyah apa saja itu? Tidak boleh bersambung dengan in. Khabarnya tidak boleh bersambung dengan illa atau didahului dengan illa. Khabarnya tidak boleh didahului dengan illa. Terus khabarnya tidak boleh mendahului isimnya. Ma'mul khabar tidak boleh mendahului isimnya. Baik. Kemudian ada syarat tambahan untuk la apa? Nah, isim dan khabarnya harus berupa nakirah. Baik. Ini yang disebutkan oleh pengarang Utamimah. Adapun indah tahqiq, ketika kita mau mentahqiq dari keempat syarat untuk ma hijaziyah, ada sebenarnya satu syarat yang tidak perlu disebutkan karena sudah merupakan tabiat dari la ini. Apa itu? Indah kata. Tidak bersambung dengan in karena memang la tidak mungkin bersambung dengan in, sehingga tidak perlu disebutkan sebagai syarat, sudah menjadi tabiat. Baik. La yang seperti ini dinamakan juga dengan apa? La apa? Karena diamalkan oleh sama la hijaziyah. Karena apa? Yang beramal dengannya adalah hijaziyin. Kemudian in, yang mengambil juga in. Apa syaratnya in beramal dengan amalan laisa? Jelasin. Seperti syarat ma hijaziyah kecuali ada yang dikecualikan apa? Apa? Yang bukan menjadi syarat. Apa Maulana? Tidak bersambung dengan in. Karena apa? Tidak dipersyaratkan, memang tidak akan bersambung. Tidak bisa in itu tidak ada. Terakhir adalah ta. Apa syaratnya indak Iqbal? Isim dan khabarnya harus berupa apa? Lafaz hin atau lafaz-lafaz yang menunjukkan apa? Waktu. Tapi ini yang rajih. Tidak harus hin, tapi boleh awan atau sa'ah dari isim-isim zaman. Baik.
sebagaimana dirinci oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Nah, bahwasanya lafaz hin itu yang mayoritas penggunaannya, sedangkan lafaz sa'ah dan awan boleh walaupun sedikit. Terus pada ayat fanada wala tahina manas, bagaimana takdirnya Rifki? Fanadau walata apa? La talhinu hina firarin. Taib. Manas ay firar. Lata kalau pengen mudahnya, nah dia maknanya laisa. Berarti laisa alhinu hina firar. Sekarang kita masuk pada af'alul muqarabah. Kemarin huruf al-musyabbaha bilaisa, diingat-ingat berapa apa Ilyas? Huruf musyabbaha bilaisa ada berapa? 4, yaitu ma, la, lata, in. Taib, yang mayoritas penggunaannya adalah apa? Ma, yang disebut dengan ma hijaziyah, diingat-ingat. Af'alul muqarabah faslun. Wa amma af'alul muqarabati fahiya thalathatu aqsam. Kalau kemarin huruf, sekarang kita membahas tentang fi'il-fi'il. Baik. Af'alul muqarabah dinamakan juga ikhwani fillah dengan an-nawasikh dan nawaqid atau nawaqis. An-nawasikh dan an-nawaqis. Dan penamaan untuk keseluruhan yang akan kita bahas ini dengan af'alul muqarabah ini min babit taghlib saja. Karena apa? Karena banyaknya didapati penggunaan untuk menunjukkan makna itu pada satu kalam. Walaupun ada anggota-anggotanya yang sebenarnya tidak seperti itu. Baik. Yang kalau kita perhatikan dari anggota-anggota yang masuk kategori af'alul muqarabah itu bisa dibagi-bagi sebagaimana disebutkan di sini, kita baca. Wa amma af'alul muqarabati fahiya salasatu aqsam. Adapun af'alul muqarabah maka itu ada 3 jenis. Al-awwal ma wudhi'a lidalalati ala qurbil khabar. Nah, ini yang hakikatnya dia adalah apa? Af'al muqarabah. Baik. Kenapa? Karena dia diletakkan untuk menunjukkan tentang dekatnya khabar. Ai qurba zamani wuqu'il khabari minal ismi qurban kabiran wa tusamma af'alul muqarabah. Maksudnya yaitu dekatnya waktu terjadinya khabar dari isim dengan kedekatan yang sangat, dan dinamakan karenanya dengan af'alul muqarabah. Jadi hakikat af'alul muqarabah dari pembahasan ini ya jenis pertama saja. Adapun jenis kedua dan ketiga itu punya apa? Makna sendiri. Cuman sebagaimana disebutkan tadi, karena dia yang mendominasi dalam penggunaan, maka keseluruhan fi'il-fi'il ini untuk memudahkan dikategorikan af'alul muqarabah. Apa saja anggota yang memiliki makna lidalalah ala qurbil khabar?
wa huwa kada wa kariba bi fathir ra wa kasriha. Dan memfathah itu lebih fasih menurut sebagian lugawiyin. Boleh fathah ra dan kasrahnya kariba karaba. Baik, wal fathu afsah. Nah, fathah itu lebih fasih. Wa ausyaka, dan yang ketiga ausyaka. Contoh dalam catatan kaki, wa misalu dzalika, dan contoh untuk yang demikian itu kada Zaidun yaqum. Kada Zaidun yaqum. Maknanya apa seperti ini? Ai qarabal qiyamah hatta lam yabqa bainahu wa bainad dukhuli fihi zaman. Hampir-hampir Zaid berdiri. Ya, Zaid hampir akan berdiri. Jadi yaitu maksudnya Z mendekati waktu berdiri. Nah, sampai tidak tersisa antara dia dengan masuk pada perbuatan berdiri itu suatu waktu. Dalam arti memang sudah sangat dekat sekali untuk dia apa? Dia berdiri. Wa nahwu qaulihi ta'ala yakadu zaituha yudhi. Hampir-hampir minyaknya itu apa? Yudhi, bersinar, bercahaya karena saking jernihnya. Jadi warna zaitnya saja itu sudah apa? Sudah hampir-hampir menyala. Ini bermakna apa? Qurb, yaitu mendekati, kondisinya mendekati apa? Mendekati kondisi menyala. Wa nahwu qawlihi qaraba Zaidun yakhruj, sama maknanya kada. Wa ausyaka an yafham, wa kulluha bimakna qaruba, dan semua ini bermakna qaruba, dekat atau hampir. Dalam bahasa kita kan yang namanya sesuatu yang dekat dan sudah sangat dekat apa? Hampir. Nah, dari sini kita perhatikan bahwasanya pada af'alul muqarabah ini, nah sebagaimana ditekankan oleh As-Sabban, wa qurbuhu la yastalzimu wuqu'ahu, bal qad yastahilu adatan. Dekatnya itu tidak melazimkan terjadinya. Sesuatu yang hampir itu kan tidak melazimkan terjadi, cuman apa? Dekat. Bahkan terkadang pada sebagian ungkapan itu mustahil secara kebiasaannya untuk terjadi. Seperti misalnya pada ayat yakadu zaituha yudhi. Hampir-hampir zait tersebut, zaitun, minyak zaitun itu bersinar. Ini ungkapan untuk menunjukkan betapa jernihnya, betapa bagusnya apa? Zaitun tadi, minyak zaitun. Tapi apa? Tidak ada secara kebiasaan minyak zaitun kalau bersinar sendiri ya kan, mengeluarkan cahaya. Ada tidak? Tidak. Cuman hampir karena saking jernihnya dan bagusnya minyak tersebut. Jadi ini yang perlu diperhatikan, bahwasanya makna muqarabah ini tidak melazimkan terjadinya. Tidak melazimkan terjadinya. Bahkan pada suatu ungkapan terkadang mustahil untuk terjadi. Qala wa ma wudi'a lidalalati ala raja'il khabar. Yang kedua, fi'il yang diletakkan untuk menunjukkan harapan khabar. Maksudnya apa? Harapan terjadinya khabar, yaitu mutakallim, orang yang berbicara berharap khabar itu terjadi di waktu yang akan datang.
Dan harapan ini bisa harapan di waktu dekat atau waktu jauh, ya kawan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Faqihi, na'am ay husulu madmunihi, na'am lidalalah ala raja'il khabar, maksudnya ay husulu madmunihi sawa'un rajahu an qurbin au bu'din. Maksudnya terjadi, ya dia berharap terjadinya apa? Kandungan yang ada pada khabar. Sama saja apakah harapan itu di waktu dekat atau waktu jauh. Yang penting di situ ada harapan apa yang dikandung oleh khabar terjadi. Maka ya terkadang seringnya dimaknakan dalam bahasa kita ya semoga, agar. Ini kan bermakna harapan. Tinggal disesuaikan konteksnya mana yang lebih pas. Wa huwa anggotanya ikhwan yaitu asa, hara dan ikhlau laqa. Asa, hara dan ikhlau laqa. Wa mithalu dzalika asa Zaidun an yaqum. Asa Zaidun an yaqum. Hara Zaidun an yafham. Wa khalaulaqa Zaidun an yatub. Ini semuanya apa? Bermakna harapan. Ya, semoga Zaid berdiri. Nah, semoga Zaid paham. Semoga Zaid bertobat. Bermakna raja. Kemudian yang ketiga, wa ma wudi'a lidalalati 'ala syuru'. Fi'il-fi'il yang diletakkan untuk menunjukkan makna asy-syuru', dimulainya suatu perbuatan. Maksudnya apa, ikhwan? Ai, perhatikan catatan kaki, ai asy-syuru' fil amal. Yaitu memulai suatu amalan. Walidzalika tusamma af'alus syuru'. Oleh karena itulah dinamakan fi'il-fi'il ini dengan af'alus syuru'. Wa huwa katsir, dan itu jumlahnya banyak. Naam. Sebagian nahwiyin menghitung-hitungnya ikhwan sampai pada jumlah apa? Naif wa 20 fi'lan, 20 sekian fi'il yang memiliki 6 sifat seperti ini. Jadi 20 lebih. Nahwu tafiqa wa 'aliqa wa ansha'a wa akhadha wa ja'ala. Ini semuanya bermakna syuru'. Contohnya ikhwan, catatan kaki, wa mithalu dzalika tafiqa Zaidun yadhhak. Zaid mulai tertawa. Wa 'aliqa yanzur. Naam, mulai melihat. Wa ansha'a yatahaddath, mulai berbicara. Akhadha yaqum, mulai berdiri. Wa ja'ala yamshi, mulai berjalan. Baik. Jadi antum harus melihat konteks seperti akhadha dan ja'ala. Akhadha kalau makna sempurnanya apa? Makna tamnya mengambil. Ja'ala membuat, menjadikan. Baik, tapi ketika dia difungsikan sebagai teman-teman dari af'alul muqarabah, maka maknanya bermakna syuru', dimulainya suatu amalan oleh isimnya. Baik. Nah, sekarang amalan dari fi'il-fi'il ini apa? Wa hadhil af'alu ta'malu 'amala kana fatarfa'ul mubtada'a wa tansibul khabar. Makanya juga dinamakan dengan apa? Nawasikh dan nawaqis. Fi'il-fi'il ini beramal dengan amalan kana.
dia merofakkan mubtada dan menasabkan khabarnya. Illa anna khabaraha yajibu an yakuna fi'lan mudhari'an mu'akhkharan anha rafi'an lidhamir ismiha ghaliban. Hanya saja khabar untuk af'alul muqarrabah ini wajib berupa fi'il mudhari' yang diakhirkan darinya, yaitu penyebutannya di akhir. Atau dengan kata lain, khabarnya harus berupa fi'il mudhari' yang disebutkan setelahnya, setelah af'al muqarrabah ini. Yang fi'il mudhari' ini rafi'an li dhamir ismiha ghaliban, yang merafa'kan dhamir isimnya pada mayoritas penggunaannya. Maksudnya apa, ikhwan? Perhatikan catatan kaki. Ay li dhamirin ya'udu 'ala ismiha. Maksudnya fi'il mudhari' tersebut merafa'kan dhamir yang kembali kepada isim dari af'alul muqarrabah. Perhatikan contoh. Asa Zaidun an yaqum. Asa Zaidun an yaqum. Semoga Zaid berdiri. Fayaqum fi'lun mudhari'un. Jelas, ya kan? Yaqum itu fi'il mudhari'. Alhamdulillah. Ya. Fayaqumu fi'lun mudhari' fihi dhamirun mustatirun jawazan, padanya dhamir mustatir jawazan taqdiruhu huwa. Nah, huwa ini kembali kemana? Huwa ya'udu ala Zaid, kembali kepada Zaid. Yang notabene Zaid ini apanya asa? Zaid ini apanya asa? Kasih. Isimnya asa. Paham? Berarti sesuai, harus berupa fi'il mudhari' yang terkandung di dalamnya dhamir yang merofakkan apa? Isimnya. Yang terkandung padanya apa? Dhamir yang kembali kepada isimnya. Wa min ghairil, ini ghaliban. Ghaliban itu mayoritasnya, berarti ada kondisi di mana apa? Di mana keluar dari kondisi mayoritas. Makanya disebutkan wa min ghairil ghalib an yarfa'al isma adh-dhahira al-mudhafa ila dhamirin ya'udu 'ala ismiha. Dan termasuk di antara kondisi yang tidak mayoritas, berarti kondisi sedikit yang jarang digunakan, yaitu fi'il mudhari' ini merofakkan isim zahir yang diidhofahkan kepada dhamir yang kembali kepada isimnya. Baik. Jadi dia tidak merofakkan dhamir yang kembali kepada isimnya secara langsung, tapi merofakkan isim zahir yang diidhofahkan kepada dhamir yang kembali pada isim. Wa hadza fi khabari asa khassatan, diingat-ingat. Ini khusus pada khabar asa saja. Kaqaulil Farazdak, sebagaimana perkataan Farazdak, wa madza asal hajjaju yablughu juhduhu. Wa madza asa al-hajjaju, al-hajjaj sebagai apa? Isim. Taib, isim. Kemudian khabarnya kan disyaratkan harus berupa apa? Berupa fi'il mudhari'. Yablughu. Yablughu ini fa'ilnya apa? Juhduhu. Nah, yablughu juhduhu. Berarti fi'il mudhari' yang dia jumlah itu menjadi khabar asa, fa'ilnya isim zahir, juh. Ya, juhdun. Yang diidhofahkan kepada dhamir yang kembali kepada isimnya, hak juhduhu, pada Hajjaj. Biraf'i juhdihi 'alal fa'iliyah, dengan merofakkan juhdihi sebagai fa'il. Wa huwa muttasilun bidhamirin ya'udu 'alal Hajjaj, dan dia bersambung dengan dhamir yang kembali pada Hajjaj. Alladhi huwa ismu asa, yang itu adalah isim dari asa. Wa anhu ihtarazal musannif biqaulihi ghaliban, dan dari kondisi inilah musannif ya menggunakan apa? Ihtiraz, menggunakan
upaya untuk mengeluarkan kondisi tersebut dengan perkataan ghaliban, menunjukkan di sana ada kondisi minoritas, ya kondisi minoritas dalam penggunaan yang digunakan oleh orang Arab, yaitu apa? Pada asa di mana khabarnya bisa berupa fi'il mudhari' yang merofakkan isim dzahir tapi diidhofahkan pada dhamir yang kembali pada isim asalnya. Paham? Ini dipahami dengan baik, Pak. Berarti dari penjelasan ini ikhwan fillah bahwasanya khabar untuk fi'il muqarabah berarti harus berupa apa? Harus berupa jumlah fi'liyah. Jadi kesimpulannya, berarti khabar untuk fi'il ini harus berupa jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il mudhari'. Kalau menggunakan fi'il madhi tidak bisa. Penggunaannya sangat sedikit, nadir. Dan dalam kaidah wan nadir la hukmalah, sesuatu yang sangat sedikit, ya yang syadz itu tidak dibangun di atasnya hukum. Ini syarat pertama. Qala wa yajibu iqtiranuhu bi an in kana al-fi'lu hara wa khalaulaqa. Dan wajib fi'il mudhari' ini bergandengan dengan an apabila fi'ilnya berupa hara dan ikhlaulaqa. Hara dan ikhlaulaqa masuk yang bermakna apa ini? Mukasyah. Jadi jenis-jenis af'alul muqarabah hara dan ikhlaulaqa. Bermakna hampir, yaitu apa? Kalau hampir berarti bermakna qurbil khabar. Bermakna apa? Raja. Jenis yang kedua bermakna raja, makna harapan, semoga. Anggota-anggotanya ikhwan yang paling penting antum hafal dulu. Yang bermakna qurbul khabar ini 3, kada, kariba dan ausyaka. Kemudian bermakna raja al-khabar yaitu asa, hara, ikhlaulaq. Sedangkan yang lainnya bermakna syuru', karena ini yang paling banyak. Baik. Seperti dalam hadis, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami kepayahan menjelang wafatnya beliau, tafiqa yatrahu khamisatan ala wajhi. Berarti apa tafiqa yatrahu? Yaitu syuru', yaitu beliau mulai meletakkan kain di wajah beliau. Untuk menutupi wajah beliau. Kalau susah nafas beliau buka. Setelah itu tutupkan lagi. Kenapa? Karena berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mengalami berat ketika sakarat. Padahal sudah dipilihkan yang paling ringannya. Nah, untuk hara dan ikhlaulaqa yang notabene adalah apa? Bermakna roja, ini disyaratkan fi'ilnya ikhwan harus didahului dengan an. Hara Zaidun an yakum. Ikhlaulaqatis sama'u an tumtir. Nah, berarti maknanya apa? Hara Zaidun an yakum. Iqbal. Semoga Zaid berdiri karena mungkin dia diharapkan untuk tampil tapi berat atau ada sesuatu yang
menghalanginya, maka yang lain berharap-harap semoga dia mau untuk berdiri. Ikhla'u laqatis sama'u antum tir, ini juga nah, harapan bagi mereka-mereka yang menunggu hujan ketika mendung, ya semoga nah, langit menurunkan hujan atau semoga langit turun hujan. Nah, sekarang i'rabnya. Baik, i'rab Maulana hara Zaidun an yaqum. Berarti untuk hara berarti kan hara fi'il madhi min af'alil muqarabah. Ta'malu amala kana tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Mabniyun ala apa? Mabni hara. Mabniyun ala al-fathi al-muqaddar mana'a min dhuhurihi apa? At-ta'adzur. Baik, hara. Zaidun isimnya marfu'. Kemudian apa? An nam harfu nasbin wa masdarin, yaqum fi'il mudhari' mansubun bin an. Kemudian masdar muawwal min an wa ma ba'daha fi mahalli nasbin khabar hara. Seperti ini. Baik. Demikian pula ikhla'u laqatis sama antum tir, cara mengirabnya sama. Adapun kelanjutannya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikut. Untuk mengirabnya biar tidak terlewatkan. Subhanakallah.